Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana wa 'azimana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia. Tidak terhitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang pandai mensyukuri nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini kita akan membahas salah satu hikmah lanjutan dari apa yang dibahas oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Salah satu hikmah yang beliau sebutkan, mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka qahrah fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaik wa muqbilun biwujudi lutfihi alaik. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menegaskan, mata a'taka ashhadaka birrah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepadamu, memberikan nikmat, memberikan karunia. Ashhadaka birrah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepadamu birrah, kebaikannya, kasih sayangnya, kelembutannya. Wa mata mana'aka, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kepadamu, ashhadaka qahrah, Allah ingin memperlihatkan kepadamu qahrah, kekuasaannya, keagungannya, bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaik, dan Allah pada setiap kondisi tersebut, baik pada saat memberi maupun tidak memberi, sebetulnya Allah sedang memperkenalkan dirinya kepadamu. Wa muqbilun biwujudi lutfihi alaik, dan senantiasa Allah mendatangimu dengan disertai oleh lutf, kelembutannya, kebaikannya kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam bermuamalah dengan hambanya ada dua hal yang dilakukan oleh Allah. Kadang Allah memberi, kadang Allah tidak memberi. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan karunia, kadang Allah menahan karunianya. Ada al-ata, ada al-mana'. Ada pemberian dari Allah, ada saatnya Allah juga tidak memberi kepada kita. Dalam dua hal tersebut Allah sebetulnya ingin memperkenalkan dirinya agar kita mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama disebutkan mata'a'taka. Pada saat Allah memberi kepadamu, kita sadar pemberian Allah sangat banyak kepada kita. Allah memberikan karunia yang tidak terhitung, memberikan nikmat yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitung nikmat dari Allah. Allah memberikan karunia al-'ata' ad-dunyawi wal ukhrawi. Allah memberikan karunia yang sifatnya duniawi dan Allah memberikan karunia yang sifatnya ukhrawi. Allah memberikan karunia yang bersifat zahir, Allah juga memberikan karunia yang bersifat batin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang berupa hissi, yang kelihatan, yang bisa dirasakan, dan ada juga kalanya Allah memberikan nikmat yang bersifat ma'nawi, yang tidak kelihatan tapi bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepada kita, memberikan harta kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Allah memberikan kelengkapan fisik untuk kita, memberikan makan kita, minum kita, oksigennya dilengkapi oleh Allah, diberikan tempat tinggal oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Allah berikan apa saja yang menjadi kebutuhan manusia yang sifatnya zahir, kelihatan dan bisa kita rasakan. Pada setiap tarikan nafas kita ada nikmat yang terus turun kepada kita. Pada setiap detak jantung kita ada karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa rasakan. Saat kita duduk semacam ini, nikmat Allah tidak pernah berhenti kepada kita. Jamaah bisa bernafas karena karunia dari Allah. Jantung kita bisa bekerja karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Darah kita bisa mengalir dengan baik karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir karena nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan al-'ata', pemberian dari Allah. Allah yang memberi, Allah yang menganugerahkan kepada kita. Terus kita diberi oleh Allah. Tidak pernah berhenti karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah Ta'ala dengan pemberiannya, dengan karunianya, dengan anugerahnya kepada kita dalam bentuk apapun. Ibnu Athaillah mengatakan, mata a'taka ashhadaka birrah. Ketika Allah memberikan kepadamu nikmat-nikmat tersebut, termasuk nikmat yang tidak kelihatan. Nikmat yang tidak kelihatan tapi bisa kita rasakan adalah di antaranya rasa aman. Rasa aman ini nikmat dari Allah. Tenang, nikmat dari Allah. Bahagia, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tuma'nina, nikmat dari Allah. Al-iman wal hidayah, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah. Apa kata Ibnu Athaillah? Dengan semuanya itu, asyhadaka birrah, Allah ingin memperlihatkan kebaikan-kebaikannya kepadamu agar kau kenal sifat Allah Rahman dan Rahim, agar kau tahu bagaimana Allah Ta'ala Al-Mannan, Maha memberi, Al-Wahhab, Maha menganugerahkan, Al-Karim, Maha dermawan, Maha pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan sifat-sifat baiknya kepada kita agar kita pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
agar kalian pandai bersyukur kepada Allah, yang kalau kalian bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Ini yang disebutkan mata a'taka ashhadaka birra. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi hajat kita, Allah sedang memperlihatkan kebaikannya kepada kita. Zat yang maha baik tidak lain adalah Allah. Zat yang maha pemurah, yang maha dermawan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ashhadaka birrah wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan wa mata mana'ak. Lalu kalau Allah tidak memberi kepadamu, Allah menahan pemberiannya. Allah menahan pemberiannya. Mana'ak. Al-mana' ini juga hak Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita diberi, ada saatnya tidak diberi. Kadang-kadang ada orang yang kondisinya Allah Subhanahu wa taala berikan keterbatasan. Rizkinya terbatas. Tidak seperti fulan atau fulan misalnya. Dia hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, miskin. Ada orang yang diberikan keterbatasan oleh Allah dalam bidang kesehatan. Dan kadang diberikan oleh Allah ujian berupa sakit kepadanya. Seperti yang tadi disebutkan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian maut al-qarib. Ada orang-orang dekat kita yang dipanggil oleh Allah. Ada orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah. Maunya kita mereka terus bersama kita, membersamai kita, hidup bersama kita. Tapi kadang-kadang keinginan kita Allah Subhanahu wa taala alihkan. Allah ambil orang-orang yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala juga kadang-kadang memberikan ujian kepada kita. Kita ingin orang lain simpati kepada kita, senang kepada kita. Tapi kadang-kadang justru sebaliknya, ada orang yang benci kepada kita. Diuji oleh Allah taala. Ada orang yang memusuhi, yang hasad, ida. Ini adalah al-mana'. Allah tahan. Ini yang disebut dengan al-mana'u. Apa yang diinginkan oleh kita tidak terkabul, tidak terpenuhi. Apa yang menjadi harapan kita tidak terpenuhi. Maka dalam hidup ini selalu begitu. Ada saatnya keinginan kita terwujud, ada saatnya keinginan kita tidak terwujud. Ada saatnya harapan kita nyata, ada. Tapi ada saatnya harapan kita tidak ada. Jadi ini kehidupan manusia terus silih berganti di antara itu. Ya, terus silih berganti di antara itu. Allah tidak memberikan kepada manusia satu kondisi. Misalnya manusia terus dikasih, nggak pernah ditolak, nggak ada. Jangankan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah, minta al-afiyah, minta sehat wal afiyah. Rasulullah pernah sakit tidak? Pernah sakit. Ada saatnya Allah Ta'ala memberikan al-man'u, tidak dikasih apa yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah minta kemenangan, minta pertolongan kepada Allah. Ternyata ada saat-saat Rasulullah mengalami kekalahan dengan bersama sahabat. Dalam perang Uhud kalah. Dalam perang Hunain juga demikian. Ada saat-saatnya Allah tidak memberi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah saja, makhluk yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai oleh Allah, pernah mendapatkan kondisi yang semacam itu. Apalagi kalau bicara tentang Nabi, ini luar biasa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ujiannya paling hebat di antara kita. Tidak ada ujiannya yang seperti Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, dari kecil tumbuh dalam kondisi keluarga yang sangat miskin, ya, sangat-sangat miskin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dibesarkan dalam keluarganya pamannya Abu Talib, sesudah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ini miskin semuanya. Sampai Rasulullah harus bekerja, masih anak-anak, harus mengembalakan kambing. Kenapa?
Nggak bisa Rasulullah menyandarkan hidupnya kepada pamannya karena pamannya miskin, kasihan. Rasulullah tidak bisa membiarkan pamannya bekerja sendirian. Dia ingin membantu pamannya. Begitu kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mulai menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, lalu dikaruniai anak. Apa yang terjadi? Anaknya yang laki-laki semuanya meninggal dunia. Abdullah meninggal dunia, Qasim sebelumnya meninggal dunia, Ibrahim meninggal dunia. Ya, anak laki-laki semuanya meninggal dunia sebelum dewasa, masih kecil-kecil sudah meninggal dunia. Apa ada ujian yang lebih berat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-man'u, ditahan oleh Allah, tidak diberi oleh Allah. Maunya sih besar anak-anaknya, bisa melihat anaknya tumbuh berkembang sampai dewasa, tapi Allah Ta'ala tidak memberikan itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hidup ini ada al-ata, ada al-man'u. Ada saatnya kita diberi oleh Allah, ada saatnya kita tidak diberi oleh Allah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, mengingatkan kita semuanya. Jadi jangan kemudian kita menjadi orang yang ingin semuanya dipenuhi, semua keinginannya terwujud. Nggak bisa. Dalam hidup ini nggak bisa kita mengharapkan semacam itu. Ada saat-saatnya kita harus siap permintaan kita, keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah satu hakikat dalam kehidupan ini. Jadi ada al-ata, ada al-mana'. Kalau Allah memberi, Allah memperlihatkan kebaikannya, kelembutannya kepada kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi, Allah sedang memperlihatkan qahrahu, sifat kuasanya, bahwa tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah. Tidak ada yang maha perkasa yang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada. Allah yang berkuasa atas hambanya, bahwa semua makhluk ada dalam kendali Allah, bukan berdasarkan keinginan makhluk, tapi semuanya tunduk pada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk tunduk pada keinginan Allah. Ada orang yang pintar, cerdas, jenius, kuat, sehat, kaya, dan seterusnya. Apa semua keinginannya terpenuhi? Tidak. Ada saatnya Allah jatuhkan dia. Ada saatnya Allah pikunkan dia. Ada saatnya Allah lemahkan dia. Mudah bagi Allah. Kenapa? Allah ingin menegaskan kepada kita, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dia yang maha kuasa atas seluruh hambanya. Semua kita ada dalam kendali Allah. Semua kita ada dalam kekuasaan Allah. Itu yang tidak boleh dilupakan. Jadi Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kasih sayangnya. Di satu sisi dengan pemberian, kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin bisa bersyukur atas nikmat Allah. Tapi di sisi yang lain, kita tidak diberi agar kita sadar bahwa memang kita adalah makhluk Allah, hambanya Allah, ada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya kita sih begini, begitu, macam-macam keinginan kita. Tapi di antara sekian banyak keinginan kita, berapa yang terwujud? Paling sekian persen. Kenapa? Karena ada Allah yang maha mengatur. Al-Mudabbir Rabbul Alamin. Allah yang maha mengatur semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itulah kekuasaan Allah. Jadi agar kita ini jangan sampai lupa dalam kondisi apapun, jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu. Tetapi yang paling penting, ada satu hal kata Ibnu Athaillah, fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaik. Pada kedua kondisi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperkenalkan diri kepadamu agar engkau kenal kepada Allah, kenal kepada sifat-sifat Allah, mengetahui hakikat
dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, muta'arrif ilaih, biar engkau tahu siapa Allah. Ya, karena yang kita tahu cuma namanya Allah, 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 tapi sifatnya, kekuasaannya, kehendaknya ini kadang-kadang tidak diketahui. Allah taala ingin memperkenalkan diri dengan sifatnya, dengan kekuasaannya, wa muqbilun biwujudi lutfihi alaih, dan Allah Subhanahu wa taala dengan itu semuanya sebetulnya ingin menunjukkan lutfuhu, maksudnya adalah kelembutannya kepadamu. Artinya jemaah sekalian, kita ini harus tetap dalam koridor husnudzon kepada Allah. Jangan sampai lupa, harus husnudzon kepada Allah. Ketika diberi kita gembira, jangan sampai ketika tidak diberi kita kecewa lalu kita mutung. Jangan sampai semacam itu. Ya, berarti kita hambanya nikmat, bukan hambanya Allah. Ya, kalau hambanya Allah dalam setiap kondisi yang diberikan oleh Allah, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Karena Allah yang berhak mengatur kita semuanya. Nah, dalam kondisi itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak punya sifat lutf. Tetap ketika diberi Allah sayang sama kita. Ketika tidak diberi, Allah sebetulnya juga sayang kepada kita. Barangkali manusia menyangka kalau tidak diberi Allah marah sama kita, Allah benci kepada kita, Allah murka kepada kita, Allah kejam sama kita, dan seterusnya. Itu yang muncul. Padahal kalau kita sadar hakikat dari kekuasaan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi, bisa jadi Allah sayang kepada kita. Bisa jadi Allah ingin menunjukkan rahmatnya kepada kita lewat cara tidak memberi apa yang jadi keinginan kita. Saya sering memberikan contoh, kalau ada seorang anak minta sama orang tuanya, baru SD dia minta belikan sepeda motor misalnya, orang tuanya bilang enggak boleh, enggak dikasih. Apa ayahnya kejam sama dia? Justru menunjukkan cintanya kepada anak tersebut, menunjukkan kasih sayangnya. Kalau dia beri, berarti ayahnya mencelakakan dia. Allah lebih daripada itu. Ketika Allah tidak memberi, Allah tahu apakah ini baik atau tidak buat kita. Jadi Allah tidak memberi itu karena kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Apa kalian kira Allah tidak tahu? Ala ya'lam man khalaq, Allah taala yang menciptakan kita tahu yang jadi maslahat kita, tahu yang jadi manfaat kita. Wa huwal latif, dan Allah itu maha lembut. Kadang-kadang kita enggak merasa, kita merasa kok enggak dikasih ya. Kita kecewa kadang-kadang. Tapi kemudian sesudah itu baru kita sadar, oh ternyata Allah baik sama kita. Enggak dikasih karena sayang sama kita. Coba kalau semuanya dikasih, bisa menimbulkan mudarat, bisa menimbulkan bahaya. Tapi Allah tahu ini yang baik buat kamu, ini tidak baik buat kamu, ini maslahat buat kamu, ini tidak maslahat buat kamu. Semua yang diberi dan tidak diberi oleh Allah menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Lutfuhu. Ini jamaah sekalian yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah kepada kita, sehingga dalam syarah disebutkan, fa in a'tahum aw basatahum ashhadahum birra wa ihsana. Kalau Allah memberi, Allah melapangkan, Allah menunjukkan kebaikannya, karunia-Nya, sehingga fata'azzum mahabbatuhum fihi wa yakthur syauquhum wa ishtiyaquhum ilaihi wa yakthur syukruhum. Mereka semakin bersyukur kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Ini kalau dikasih sama Allah, kita semakin dekat sama Allah. Allah baik kepada kita, karunia-Nya sangat banyak kepada kita, semakin rindu, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in mana'ahum aw qabadahum ashhadahum qahra wa kibriya'ah. Tapi kalau tidak diberi oleh Allah, Allah sedang menunjukkan kekuasaannya, keagungannya, kebesarannya. Fa'alimu annahu ta'ala qahhar, maka mereka tahu memang tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Fakhafu min satwatih, maka mereka takut dengan murka Allah, mereka takut dengan siksa
mereka semakin tunduk kepada Allah, mereka semakin taat kepada Allah, maka dosa-dosa mereka juga semakin habis kalau mereka bersabar. Sebab ketika manusia diberikan ujian oleh Allah, tidak diberi apa yang diinginkan oleh mereka, bahkan mereka barangkali bisa mendapatkan musibah, di balik musibah itu ada banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Di antaranya Allah ingin menghindarkan dia dari bahaya. Di antaranya Allah ingin dia agar lebih dekat kepada Allah dengan bertaubat. Di antaranya agar dia bersih dari dosa-dosa. Sebab kalau dia bersabar ketika mendapatkan musibah, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu cara Allah untuk memuliakan manusia. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah dalam kondisi apapun. Allah itu adalah Latiful Khabir. Allah Maha lembut, Allah Maha baik, dan Allah Maha mengetahui apa yang jadi maslahat untuk kita semuanya. Baik, kita jedah sejenak, kita baca salawat taslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim faizin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. فلا تتهم ربك أيها العبد في المنع ولا في العطاء. Jangan pernah menuduh yang buruk terhadap Allah, wahai hamba, baik ketika Allah memberi maupun ketika Allah tidak memberi. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata a'taka ashhadaka birrah wa rahmata wa karamah. Ketika Allah memberimu, Allah memperlihatkan kebaikannya, kasih sayangnya, dan kemurahannya. Fa'arafta bidzalika annahu barrun karimun raufur rahim. Sehingga engkau mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang maha baik, maha pemurah, maha kasih, dan maha penyayang kepada kita. Fatata'allaq bi karamihi wujuduhu duna ghairihi. Maka dengan begitu engkau senantiasa bergantung kepada Allah, tidak kepada yang lain, karena yang maha baik hanya Allah.
fatataharrar min rikit tama, sehingga engkau terlepas dari hinanya perbudakan. Engkau tidak diperbudak oleh dunia, tapi engkau betul-betul menghambakan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menjadi penutup dalam majelis kita sebagai bekal kita semuanya. Ketika Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min," sungguh menakjubkan urusan orang beriman, menakjubkan. "Inna amrahu kullahu lahu khair," semua urusannya baik buat dia. Ini urusan orang beriman, beda sama urusan orang kafir. Orang beriman semua urusannya baik. In asabathu sarra, kalau dia mendapatkan kesenangan, kalau dia mendapatkan ketenangan, kalau dia mendapatkan kelapangan, kalau dia mendapatkan kecukupan, kalau dia mendapatkan kesehatan, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Tahu dia siapa yang ngasih itu tidak lain adalah Allah. Dia bersyukur, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, dan itu baik buat dia. Baik buat dia, karena ketika dia bersyukur, Masya Allah, syukurnya itu sampai ke akhirat nanti. Syukurnya akan membuahkan nikmat yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra, tapi sebaliknya, kalau dia mendapatkan musibah, kalau dia mendapatkan ujian, kalau tidak diberi apa yang jadi keinginannya, banyak persoalan, banyak masalah, apa yang dilakukan oleh seorang mukmin? Sabar. Dia sabar. Dia tahu yang menguji adalah Allah yang Maha Kasih Sayang. Dia tahu yang menguji adalah Allah yang selama ini terus memberikan karunia kepadanya. Tidak mungkin Allah kejam kepadanya. Fakana khairan lahu, dan itu baik buat dia. Sabarnya, innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan diberikan balasan tidak ada batasnya. Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.